Sadarkah kamu bahwa pikiran kamu itu bagaikan sebuah benih, di mana jika pikiran itu terus-menerus kamu ladeni, pasti akan berkembang. Nah, jadi ibaratnya sebuah benih, kalau kamu sirami pasti akan bertumbuh dan berbuah. Nah, sekarang saya ada kabar baik dan kabar buruk nih. Kabar baiknya, kalau benihnya baik, kalau pikirannya baik, tentunya hasilnya pasti baik. Tapi kabar buruknya, kalau pikirannya buruk, kalau benihnya buruk, dijamin hasilnya pun juga nanti pasti akan buruk. Dan ini berlaku di segala aspek kehidupan, termasuk juga hubungan antara kamu dan juga pasangan. Ya, penting banget kamu harus bisa menyadari sebenarnya cara berpikir kamu tentang pasangan kamu itu seperti apa sih? Karena cara pandang kamu terhadap dia akan mempengaruhi hubungan kalian berdua. Nah, ada beberapa pemikiran yang sebenarnya bisa menjadi pemicu kehancuran hubungan kamu. Nah, apa saja? Ini dia 5 pemikiran yang harus kamu hindari karena bisa menghancurkan hubungan kamu. Yang pertama, kamu merasa dia nggak cinta kamu lagi. Waduh, ketika pasangan kamu mulai menginvestasikan lebih sedikit waktu untuk hubungan kamu, wah kamu mulai khawatir nih, mulai curiga. Waduh, kok dia nggak spend waktu lagi ya? Jangan-jangan dia punya selingkuhan lagi. Aduh, jangan-jangan dia udah nggak sayang sama aku. Aduh, jangan-jangan dia udah bosen sama aku. Dan pikiran-pikiran negatif lainnya yang awalnya mungkin cuma terlintas, tapi sekali lagi kalau kamu ladeni, kamu diemin, kamu siramin, lama-lama itu akan berbuah dan lebih berkembang di kepala kamu. Pikiran kamu, kekhawatiran kamu itu akan mendorong kamu untuk selalu memvalidasi hubungan kalian. Kamu akan bertanya, kamu masih sayang gak sih sama aku? Dan kalau misalnya pasangan kamu jawab, tentu saja aku masih sayang. Ya, tapi bayangkan kalau kamu setiap hari nanyain terus, kamu sebenarnya masih sayang gak sih sama aku? Kamu bosan ya sama aku? Kamu kok gak spend waktu sih sama aku? Dan terus-menerus kamu tanyakan setiap hari seperti itu, ya pasangan kamu juga lama-lama akan bertanya-tanya ya, emangnya kenapa sih? Apakah ada alasan lain di balik pertanyaan itu? Kok butuh divalidasi terus setiap hari? Dan awalnya tadi mungkin biasa-biasa saja, yang awalnya juga fine-fine aja, tapi lama-lama ini akan menjadi ketidaknyamanan. Dia gak nyaman dengan pernyataan kamu, pertanyaan kamu, dan akhirnya yang membuat kamu malah jadi berasumsi. Jadi daripada berasumsi yang nantinya menyakiti diri sendiri, lebih baik dikomunikasikan dan percaya bahwa pasangan kamu baik-baik saja. Yang kedua, menuntut seharusnya. Nah, biasanya nih kadang-kadang banyak orang yang selalu menuntut pasangannya seharusnya kepada pasangannya sendiri. Seharusnya ya dia tuh tahu aku tuh gak suka kalau dia gak kasih kabar. Seharusnya kan dia tahu kalau aku tuh sedang sedih. Seharusnya kan dia tahu kalau misalnya telat dia harus WhatsApp lah. Dan seterusnya dan seharusnya. Seharusnya. Well, nggak semua orang bisa memiliki kepekaan seperti itu. Jadi jika di pikiran kamu nih, kamu biarkan tertanam di pikiran kamu, harusnya kan dia gini, harusnya kan dia gitu, tapi kamu nggak pernah komunikasikan, wow ini bisa jadi menjadi toksik atau racun untuk diri kamu sendiri, toksik atau racun untuk hubungan kalian berdua. Kalau kamu sungguh-sungguh mengharapkan pasangan kamu benar-benar memahami kamu dan mengerti apa yang kamu mau, coba deh ingat-ingat lagi. Kamu pernah nggak menginfokan ke dia? Kamu pernah nggak memberitahukan tentang hal itu ke dia? Jadi jangan hanya diam seolah-olah kamu nggak merasa kecewa atau pura-pura baik-baik aja gitu kan. Padahal dalam hatinya harusnya kan dia tahu, harusnya kan dia ngerti. Jadi lebih baik kamu berani untuk mengungkapkan dengan jujur apa yang ada di hati kamu dan di pikiran kamu. Cari waktu yang tepat untuk bisa dikomunikasikan dengan tepat. Jangan dipendam. Perlu untuk bisa kasih tahu juga apa yang kamu butuhkan, gimana sih perasaan kamu, apa yang menjadi keinginan kamu, ya dan semua itu harus dikomunikasikan dengan cara yang baik di waktu yang baik juga. Yang ketiga, menyalahkan. Oke, ini saya selalu bilang ya, pas lagi pacaran saling mengalah. Tapi ketika udah nikah atau udah jadian, wah saling menyalahkan. Rasanya emang lebih gampang untuk menuding dan menyalahkan orang lain saat kamu marah. Memiliki pemikiran,
aduh hari ini sial banget deh, itu pasti gara-gara kamu deh. Coba kalau kamu gak telat jemput aku, pasti kan kita gak telat tuh di acara itu. Coba kalau kamu sabaran, harusnya kan aku jadi gak marahan nih seperti ini. Dan seterusnya ya. Yang ujung-ujungnya menjadi pemicu dan ujung-ujungnya salahnya ya bukan salah kamu, tapi salah dia, salah mereka, salah orang lain. Oke, wait, tunggu. Cobalah untuk mengendalikan kemarahan kamu, cobalah untuk berani bertanggung jawab atas kekacauan atau situasi yang mungkin saat ini sedang kalian hadapi. Dan jika kamu merasa perkataan atau tindakan kamu membuat pasangan kamu marah atau kesal, ya, dan kalau kamu sadar, oh iya itu sebenarnya salah saya ya, ya berarti jangan biarkan ego merusak hubungan. Kamu juga harus bisa berani untuk berkata maaf. Nah, hal lain juga bisa kamu lakukan nih, kalau kamu biasanya seringkali kan kita menyalahkan pasangan, tapi kita cobalah untuk bisa fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Karena kan kita nggak bisa mengendalikan reaksi orang seperti apa, termasuk pasangan kita ya, walaupun mungkin udah pacaran atau nikah bertahun-tahun, tetap aja kita nggak bisa mengendalikan reaksi mereka terhadap kita. Tapi yang paling penting yang bisa kita kendalikan ya reaksi kita terhadap mereka. Bagaimana cara kita bisa mengubah perilaku kita sendiri untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, nah jadi itu juga penting sekali. Yang keempat, overthinking. Siapa nih dari kamu yang sering mengalami overthinking? Dipikir-pikir kelamaan banyak merembet kemana-mana ya. Entah itu suami atau istri pulang terlambat, atau mungkin yang masih pacaran, atau mungkin dia kayaknya kok gak ngirimin kabar atau chat kamu lagi, atau kok lama banget balesnya. Terus tiba-tiba udah berpikir nih, aduh jangan-jangan dia selingkuh lagi. Stop. Jangan terlalu cepat menyimpulkan. Menganggap pulang terlambat dan gak membalas pesan bukan berarti dia selingkuh. Itu gak benar, karena kan kamu belum memiliki bukti apa-apa. Itu hanya buah dari overthinking kamu saja. Ingat di awal saya bilang benih yang kamu siramin lama-lama bertumbuh dan berbuah. Nah, jadi cobalah stop. Berpikir positif, berprasangka baik, dan cobalah untuk menanamkan rasa percaya kepada pasangan kamu. Percaya bahwa pasangan kamu mungkin memang pulangnya terlambat karena jalanannya macet, atau mungkin karena ada meeting yang mendadak. Ya, jadi buang jauh-jauh pikiran negatif, karena overthinking hanya akan menimbulkan masalah baru di dalam hubungan kalian. Nah, jadi ingat, no overthinking. Bisa jadi itu cuma asumsi dan halusinasi kamu aja. Yang kelima, kurang sempurna. Nah, biasanya nih setelah hubungan sudah terjadi, setelah membangun hubungan, mungkin kamu mulai membanding-bandingkan pasangan kamu dengan orang-orang yang mungkin pernah kamu kencani sebelumnya. Atau mungkin membandingkan hubungan kamu dengan dia, dengan hubungan teman kamu dengan pasangannya, dengan hubungan orang lain. Contoh nih, ketika kamu ngelihat pasangan teman kamu selalu memberi hadiah kejutan, surprise, memberi hadiah kepada teman kamu, padahal gak ada momen spesial. Terus kamu berpikir, aduh enak ya kok dia romantis sih bisa ngasih hadiah gak ada alasan. Andaikan pasangan saya juga seperti itu, kok dia gak ngasih surprise sih ke saya ya, dan seterusnya. Jadi membandingkan. Lebih parah lagi nih, kalau kamu mengenang-enang hubungan kamu yang lama dan membandingkan dengan hubungan kamu yang kamu jalani saat ini. Wow, itu itu racun terbesar ya, itu kesalahan terbesar. Jadi sama sekali tidak boleh, dan do not entertain that thoughts. Oke? Dan saya ingin mengingatkan kamu, jaga dan hormati hubungan kamu saat ini. Saya yakin sama seperti kamu juga gak mau kan dibanding-bandingkan dengan mantan atau dengan teman-teman lainnya. Ya sama, kamu pun juga harus bisa menjaga perasaan dia. Syukuri dia yang saat ini ada di samping kamu. Pahami bahwa tidak ada yang sempurna, termasuk juga kamu juga gak sempurna. Tapi ketika kamu mau menerima dia menjadi pasangan kamu, ya kamu juga harus siap dengan paketnya. Ya, paket itu berarti keseluruhan kelebihan dan juga termasuk kekurangan. Nah, jadi itu dia 5 pemikiran yang sekarang kamu sadari itu tidak baik dan harus kamu hindari supaya itu tidak merusak hubungan kamu dengan dia. Nah, ingat, menjaga hubungan itu bukan hanya tanggung jawab dari satu pihak saja ya. Butuh dua-duanya sama-sama saling mengusahakan. Oke, dan saya yakin kalau dua-duanya niatnya baik, pasti hasilnya pun pasti baik. Oke?
Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.